Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news dan sentimen Bitcoin lagi nih teman ya. Karena ini memang cukup penting ya. Masalahnya sentimen ekonomi global ini berpengaruh banget terhadap dunia cryptocurrency ya. Jadi makanya Didi itu tertarik untuk membahasnya terus teman-teman. Oke. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa mengenai Bitcoin? Nanti bakal dibahas semua nih di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap teman-teman ya. Seperti biasa kita akan cek and dicek dulu mengenai kondisi market Bitcoin saat ini ya. Oke, di mana kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini terpantau harga Bitcoin itu mengalami penurunan lagi sebesar 2,39% ya teman-teman. Tepatnya saat ini Bitcoin berada di level 18,4 ribu US dollar teman-teman ya. Dan di sini terlihat di market last 7 day-nya ya. Terlihat sangat terjun tajam banget teman-teman ya. Oke. Karena memang sebelum-sebelumnya sudah diberitahukan ke teman-teman semua ya, bahwa untuk ekonomi saat ini itu masih ketar-ketir lah teman ya, untuk kita itu masuk gitu teman. Nah oke, kalau kita lihat untuk market dari si Bitcoin teman ya, di sini memang terlihat ya, kemarin tuh sempat nyentuh di level 19,6 ribu US dollar dan mengalami turun ya, dan tertahan di area 18,954 US dollar ya teman ya. Setelah itu jebol ya teman-teman, jebol sampai ke level 18,293 ribu US dollar dan mengalami kenaikan sedikit ya di saat ini di level 18.475 ribu US dollar untuk saat ini cuy ya. Oke, karena memang untuk saat ini kondisi memang tidak baik-baik saja untuk market teman-teman ya. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa sih mengenai si Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman, di mana di sini katanya saat Biden menguras SPR ke level 1984 teman-teman. Media pemerintah Cina itu mengklaim katanya dolar AS sekali lagi membuat masalah. Nah, di video Didi sebelumnya teman ya, untuk mengenai updatean news Bitcoin ini ya, Didi itu membahas mengenai Federal Reserve ya atau The Fed itu akan menaikkan suku bunga sekitar 75 sampai 100 basis point teman ya, dan sidangnya itu pertemuannya kemarin ya 20 hingga 21 September teman ya. Nah, sebelum pertemuan Federal Reserve teman ya untuk membahas kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point sampai 100 basis point ya, pernyataan mencengangkan ya dari Joe Biden itu dia mengatakan bahwa katanya dia itu mengklaim ya inflasi di Amerika itu tidak meningkat selama beberapa bulan terakhir katanya. Sebenarnya sih kalau menurut Didi bukannya tidak meningkat ya, inflasi di Amerika itu meningkat parah sih, kacau banget sebenarnya teman-teman ya. Namun kenapa inflasi ini bisa tertekan turun ya, karena memang satu, si Amerika itu menaikkan suku bunganya kemarin, bulan-bulan kemarin tuh dinaikkan 75 basis point, dan kali ini juga dinaikkan lagi gitu teman-teman ya, otomatis itu menekan inflasi. Kenapa si Joe Biden ini cukup yakin ya, dia itu mengklaim bahwa inflasi Amerika itu tidak meningkat sama sekali ya, terbukti dari menurunnya harga minyak katanya. Nah, menurunnya harga minyak ini karena Amerika itu menggunakan minyak cadangan atau SPR teman ya, cadangan minyak strategis teman ya, milik Amerika Serikat cuy. Nah, karena menurunnya harga minyak di AS ini yang diklaim katanya AS itu telah berhasil menurunkan harga minyak ya. Sebenarnya kalau menurut Didi ini klaim tidak permanen teman-teman ya, karena memang dia itu melakukan strategi untuk menurunkan harga minyak di AS itu menggunakan minyak cadangan atau SPR teman ya. Nah, kalau menggunakan minyak cadangan ya, itu berarti kan sifatnya tidak permanen cuy untuk penurunannya ya, yang artinya sifatnya itu sementara. Nah, pertanyaannya kalau misalkan cadangan minyak strategis atau SPR ini habis teman-teman, apa yang terjadi di minyak? Yang ada bakal bengkak lagi itu harga minyak di AS teman ya. Makanya di sini dijelaskan teman ya, harga minyak dan gas turun ya di tengah perang Ukraina Rusia ya, padahal diketahui inflasi cukup tinggi ya dalam 40 tahun terakhir. Katanya Presiden AS itu telah gagal menyebutkan bahwa harga minyak di AS itu telah turun karena dia telah memanfaatkan cadangan minyak strategis SPR AS teman ya.
Jadi ini hanya akal-akalannya Joe Biden teman-teman ya, untuk menurunkan harga minyak di AS, dan dia itu telah mengklaim ya bahwa karena penurunan harga minyak ini Amerika itu tidak mengalami inflasi. Intinya seperti itulah teman-teman ya. Namun ini sebenarnya ditentang oleh beberapa analis ekonomi ya di Amerika itu teman-teman. Karena memang untuk penurunan harga minyak di AS ini menggunakan cadangan minyak strategis SPR ya teman-teman, yang itu bisa habis gitu teman-teman. Nah oke, dan di sini Bitcoin.com itu juga menyertakan data dari SPR ya yang telah menurun teman-teman katanya. Nah untuk penurunan ini ya teman ya, karena memang AS itu menggunakan strategi ini teman ya untuk menekan harga minyak di AS teman ya. Makanya di sini grafik SPR-nya itu turun teman ya, dan penurunannya ini katanya sama dengan di level pada tahun 1984 cuy untuk cadangan minyak Amerika Serikat teman. Oke. Diketahui sebelumnya ya, sebelum SPR ini digunakan, SPR Amerika itu telah mencapai 640 juta barel minyak ya, dan saat ini menjadi 450 juta barel ya. Ya oke lah kalau AS ini menggunakan minyak cadangan atau SPR ya untuk menekan harga minyak di AS karena inflasi global ini teman. Tapi untuk yang namanya SPR ini kan sifatnya sementara teman. Nah kalau SPR-nya habis gitu teman ya, yang otomatis harga minyak pasti melonjak. Mau di cover apa lagi kalau misalkan SPR-nya itu menyusut tambah sedikit teman ya, yang ada harga minyak itu akan meroket tajam lagi teman. Nah sebenarnya teman ya, pada tahun 2021 kemarin ya, trik jitu Joe Biden juga digunakan ya untuk menekan harga minyak AS ini dengan menggunakan SPR atau cadangan minyak teman. Namun beberapa analis itu mengatakan bahwa pelepasan SPR itu hanya akan menghasilkan efek jangka pendek di pasar teman, karena tidak akan meningkatkan kapasitas produksi AS ya. Sikap ini makin menyulitkan niat AS itu untuk menurunkan harga minyak global teman ya. Jadi efeknya itu hanya jangka pendek di pasar teman ya. Namun kemudian harganya melonjak lagi lah, sama aja teman ya. Jadi untuk sementara aja sebenarnya teman. Ini menurut beberapa analis ekonomi AS teman ya. Nah oke, untuk berikutnya di sini dikutip dari Bitcoin.com juga teman ya. Katanya di sini MicroStrategy nih atau Michael Saylor ya membeli 301 Bitcoin nih. Perusahaan publik sekarang memegang 130.000 BTC ya teman. Jadi cukup banyak banget, dan ini sebenarnya sudah diinfokan di video ini kemarin teman ya. Namun di sini teman ya, ternyata MicroStrategy atau perusahaan milik Michael Saylor ini teman ya, ternyata hanya membeli sebesar 6 juta US dollar teman ya, dan dia itu mendapatkan banyak Bitcoin cuy, sebesar 301 Bitcoin teman ya. Padahal dana yang dari penjualan saham dia ya teman ya, yang belum disetujui oleh otoritas AS ya, itu sebesar 500 juta US dollar cuy. Jadi cukup banyak banget teman-teman ya, dana yang dipersiapkan oleh Michael Saylor untuk memborong Bitcoin sebanyak-banyaknya teman. Karena memang menurut Michael Saylor ya, harga Bitcoin saat ini cukup murah. Oke, menurut ketua eksekutif MicroStrategy Michael Saylor ya, perusahaan baru-baru ini membeli 301 Bitcoin seharga 6 juta US dollar dengan rata-rata per satu keping Bitcoinnya itu 19,851 ribu US dollar teman ya. Jadi alhasil kepemilikan total ya untuk perusahaan MicroStrategy ini sebesar 130.000 Bitcoin teman-teman ya. Jadi cukup banyak banget teman-teman. Makin kesini Michael Saylor tuh makin serakah aja ya terhadap Bitcoin cuy. Oke. Nah, dan gak hanya itu teman ya, di sini dikutip juga dari Bitcoin.com ya, kelas berat perbankan Jepang yang bernama Nomura nih akan meluncurkan lengan modal Ventura yang berfokus pada cryptocurrency teman ya. Nah, jadi Nomura ini adalah salah satu bank investasi terbesar di Jepang teman ya. Dan perusahaan investasi ini berdiri 97 tahun yang lalu cuy di Osaka pada tahun 1925 ya sebagai Nomura Securities teman. Oke, jadi perusahaan Nomura ini cukup tua dan cukup gede ya di Jepang teman ya, yang didirikan di Osaka. Oke, karena apa ini adalah info yang menarik ya teman ya, karena kita lihat ya, memang negara Jepang itu termasuk salah satu negara yang cukup ramah dengan cryptocurrency teman ya. Makanya di sini teman ya, nggak heran ya, bank besar ya di Jepang yang bernama Nomura ini, dia itu akan menggelontorkan dananya untuk berinvestasi di bidang digital ya atau cryptocurrency ini teman. Di sini katanya mereka itu berinvestasi teman ya pada perusahaan dalam ekosistem digital ya, dengan fokus pada keuangan terdesentralisasi atau DeFi ya,
keuangan terpusat atau CeFi, Web3, dan infrastruktur blockchain, teman-teman ya. Jadi ini menjadi salah satu bukti ya bahwa cryptocurrency itu kedepannya akan makin diadopsi global, teman. Jadi cukup cerah, teman-teman ya, untuk cryptocurrency. Namun ada yang membuat was-was untuk teknologi cryptocurrency. Nah, apa Bang yang membuat was-was ya? Di sini dikutip dari bitcoin.com ya. Katanya di sini Bitcoin versus komputer kuantum. Pemerintah AS mengatakan dunia pasca kuantum semakin dekat. CISA ya memperingatkan enkripsi kontemporer ya bisa rusak cuy. Oke, jadi kalau selama ini memang data-data yang diamankan blockchain itu terenkripsi oleh kode-kode rumit ya teman, yang itu sulit dipecahkan ya. Dan itu bisa dipecahkan dengan sistem konsensus yang dimiliki oleh Bitcoin, yaitu proof of work teman, atau memakai sistem konsensus PoW. Namun semakin kesini teman ya, teknologi blockchain kan makin berkembang ya. Bahkan ada teknologi blockchain generasi ketiga sampai generasi kelima gitu teman. Jadi untuk teknologinya itu makin dikembangkan ya. Bahkan untuk sistem konsensusnya juga baru kemarin ya ETH itu meluncurkan Demirgi teman ya. Jadi peralihan dari PoW ke POS teman ya. Jadi teknologinya itu juga semakin berkembang. Namun ya, dalam perkembangan teknologi blockchain ini ya, blockchain itu dibayang-bayangi dengan nantinya ada masa yang namanya komputer kuantum ya. Yang dimana komputer kuantum ini memiliki teknologi yang cukup canggih ya mungkin teman-teman ya. Yang katanya ya digadang-gadang nantinya bisa memecahkan kode rumit enkripsi di teknologi Bitcoin ini atau teknologi blockchain teman-teman ya. Dan di sini CISA juga memperingatkan ya, katanya enkripsi kontemporer bisa rusak cuy. Oke. Di sini jelaskan nih, menurut US Cyber Security ya dan Infrastructure Security Agency atau CISA teman ya, sementara komputer kuantum tidak mampu memecahkan algoritma enkripsi kunci publik ya untuk saat ini teman ya. Entitas publik dan swasta perlu mempersiapkan ancaman masa depan terhadap kriptografi yang tidak tahan kuantum. Jadi teknologi kuantum atau komputer kuantum ini bisa jadi untuk masa depan itu ancaman untuk teknologi Bitcoin saat ini atau teknologi blockchain teman. Oke, so jadi itu tadi teman ya updatean dan news mengenai Bitcoin serta sentimen-sentimennya teman. Jadi kalau menurut Didi teman ya, keadaan ekonomi global saat ini itu belum baik-baik saja teman ya. Jadi buat kalian yang ingin masuk, ditahan dulu teman ya, sampai nantinya ada momen-momen bullish ya teman-teman ya, yang bisa menyebabkan harga Bitcoin tuh bull run lagi ya. Baru kalian tuh bisa memutuskan untuk masuk ke market cryptocurrency teman. Jadi kalau untuk saat ini harap hati-hati dan kalian wajib do your research teman ya. Oke, jadi itu tadi teman ya updatean dan news mengenai Bitcoin. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.